Baik, terima kasih pimpinan. Selamat sore bagi kita sekalian, terkhusus kepada Bapak dan Ibu Ban PT dan LAM yang hadir hari ini. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Sebagaimana tadi disampaikan oleh eh, Pak Pur, memang pertemuan ini adalah pertemuan untuk memperkaya panja PTKL. Sehingga nantinya Panja akan memberi rekomendasi berkaitan dengan perguruan tinggi, kementerian dan lembaga lainnya. Eh, yang menjadi persoalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur bahwa memang prinsipnya adalah berbicara tentang prinsip keadilan anggaran. Karena sesuai dengan spending mandatory bahwa 20% anggaran negara itu harus dialokasikan untuk pendidikan. Tadi itu sudah disampaikan bahwa ada sebaran sampai 170 sekian triliun biaya yang disebar di kementerian lembaga lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Di samping itu pun tadi sudah disampaikan bahwa ada prinsip ketidakadilan terhadap lulusan dari PTKL dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi termasuk swasta dan negeri. Karena di satu sisi bahwa ada prodi-prodi yang sesungguhnya di perguruan tinggi negeri dan di perguruan tinggi swasta sudah tersedia, tapi lembaga lain atau kementerian dan lembaga negara lainnya pun masuk dalam prodi tersebut, di mana alumni atau lulusan dari perguruan tinggi lembaga itu otomatis bisa menjadi pegawai negeri. Padahal dari PTS ataupun PTN, mereka disuruh bersaing. Jadi ini kan prinsip ketidakadilan. Maka karena itulah muncul PTKL untuk melihat dan kembali tadi disampaikan untuk melakukan klaster. Apakah PTKL-PTKL mana nanti yang akan kita usulkan untuk dimigrasikan atau digabungkan dengan PTN atau PTS? Pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak Ban PT maupun dari LAM, dari sekian PTKL yang ada tersebar di berbagai lembaga, kira-kira di kelembagaan mana yang tidak patuh gitu ya, tidak patuh terhadap akreditasi gitu ya. Dan yang kedua, eh terkhusus untuk LAM Infocom gitu ya, LAM Infocom. Karena di PTKL sesuai dengan informasi yang saya dapatkan ada satu badan yang sekolah kedinasan Sandi Negara gitu ya. Sejauh mana kompetensi LAM Infocom untuk mengakreditasi Sandi Negara ini? Karena bisa saja mungkin kompetensi LAM Infocom untuk mengakreditasi Sandi Negara ini tidak tidak linear ataupun tidak nyambung terhadap kompetensi ataupun kurikulum yang disiapkan oleh Infocom. Sehingga sehingga Sandi Negara ini termasuk lembaga pendidikan yang tidak perlu diakreditasi oleh LAM atau Ban PTP. Maksud saya di situ adalah dari sekian institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, kira-kira dari LAM atau LAM manakah yang tidak masuk bagian untuk diakreditasi oleh Ban PT ataupun LAM? Kira-kira mungkin boleh disampaikan ke kami untuk nantinya menjadi bahan pengaya di Panja dalam rangka menyampaikan usulan ataupun rekomendasi nantinya. Dan terakhir, ini menjadi salah satu bahan pemikiran ya, karena terus terang saya coba search di internet, itu biaya akreditasi itu termasuk mahal sekali ya Pak ya. Bisa 50 sampai 60 juta per prodi itu loh. Ini menurut saya ya Pak, ini menurut saya apa nggak terlalu membebani gitu. Dan yang kedua, kira-kira komponen biayanya itu bisa nggak dijabarkan ke kami? Minimal aja, hanya gambaran. Sehingga angka 50 sampai 60 juta itu muncul gitu, Pak.
Karena terus terang, seperti tadi Bu Khairi tadi sampaikan, Bu Dewi Kor, bahwa nggak semua universitas itu sanggup untuk memberi bayaran ataupun membiayai sertifikasi atau akreditasi terhadap prodi-prodi yang mereka ambil. Saya kira gitu aja pimpinan. Terima kasih. Terima